Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di hari penuh berkah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di jalan yang benar. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh mualaf ini yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi sebenarnya. Perjalanan mualaf kali ini, seorang pria asal Texas setelah dirinya memeluk Islam, ia menuntun neneknya untuk masuk Islam sebelum meninggal. Seorang pria asal Texas, Amerika Serikat, bernama Brandon yang merupakan seorang mualaf, dan ingin mengajak neneknya juga masuk Islam. Brandon sudah masuk Islam sejak tahun 2014 silam, dan kemudian ia gencar berdakwah untuk menyebarkan Islam. Diakui oleh Brandon bahwa tantangan terbesarnya dalam berdakwah, justru datang dari orang tuanya sendiri. Orang tua Brandon yang menolak kuat sehingga membuat Brandon terkadang harus berdakwah secara diam-diam kepada sang nenek. Dalam sebuah wawancara di salah satu kanal YouTube, Brandon menceritakan kisah mualafnya dan usahanya mengajak sang nenek untuk masuk Islam. Satu hal yang membuat Brandon tidak tenang, dan merasa menyesal adalah karena sampai sang nenek tutup usia, dirinya belum sempat mengajarkannya sholat. Saat hendak mengajak neneknya yang pada saat itu berusia 93 tahun untuk masuk Islam, Brandon membacakan Al-Quran dan menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Ia juga menceritakan tentang Nabi Muhammad kepada neneknya dan mulai mengajak untuk membaca syahadah. Apakah nenek percaya dengan apa yang saya bacakan barusan, dan Nabi Muhammad adalah Nabi sama seperti Isa, Musa dan Ibrahim? Tanya Brandon kepada neneknya. Ceritanya Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Tentu saja saya percaya, jawab sang nenek dari cerita Brandon. Apa nenek ingin mengambil langkah awal untuk dapat jaminan masuk surga, dan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad dengan berucap syahadah bersama saya? Tanyanya Brandon lagi. Baik, akan saya lakukan, kata sang nenek. Nenek Brandon pun akhirnya bersyahadah dalam bahasa Inggris dan Arab dengan disaksikan oleh istri, anak dan iparnya. Setelah mengucap syahadah, tak lama sang nenek pun meninggal dunia. Dalam kisah mualaf ini, ada satu hal yang membuat Brandon tidak tenang, adalah karena sampai sang nenek meninggal dirinya belum sempat mengajarkannya sholat. Hal itu lantaran kondisi sang nenek yang pada saat itu juga memburuk. Saya ingin mengajarkan salat meski sudah usia 90 tahunan, namun keadaannya juga memburuk setelah itu, ujar Brandon. Saya menangis sejadi-jadinya, saat dia wafat. Saya menyesali diri saya sebab Allah akan meminta pertanggungjawaban saya karena tidak mengajarinya salat, sambungnya. Brandon, kamu belum mengajari aku cara sholat, cerita mimpi Brandon, maka saya ajari ia cara sholat di dalam mimpi lalu ia ikut sholat bersama kami di dalam masjid, ungkapnya. Setelah mendapatkan mimpi yang luar biasa itu, Brandon pun merasa lebih lega dan senang karena sudah bisa mengajari neneknya sholat setelah menjadi seorang muslim. Dirinya percaya bahwa syahadah sang nenek diterima oleh Allah. Bagi saya ini sebuah kabar gembira, insya Allah syahadahnya diterima, tambahnya. Hati saya bisa tenang, saya berdoa untuknya. Alhamdulillah, semoga Allah merahmatinya, doanya. Yang kedua bernama Karner NASA, yaitu seorang ilmuwan NASA, yang telah mantap masuk Islam setelah melihat mukjizat di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang dahsyat dan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Malam Lailatul Qadar jatuh di 10 hari akhir di setiap bulan suci Ramadan. Umat Islam biasanya akan berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadahnya, demi bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Keistimewaan malam Lailatul Qadar ini bukan tanpa sebab, NASA menemukan bukti tersebut dan bahkan membuat salah satu ilmuwan NASA masuk Islam. Simak ulasannya sebagai berikut. Yaitu bukti sains malam Lailatul Qadar. Umat Islam percaya bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Pada malam tersebut, Allah menurunkan Al-Quran ke muka bumi sebagai wahyu yang diterima Nabi Muhammad. NASA memiliki bukti ilmiah yang dapat dipakai sebagai data dan fakta, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa. NASA mengakui bahwa ada satu malam di antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang berbeda dari malam biasanya. Ilmuwan Mesir Dr. Abdul Basit Muhammad, mengungkapkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu, 10.000 benda langit dan 20.000 meteor yang biasanya menabrak bumi tiba-tiba berhenti.
Menurut Abdul Basit, keterangan itu disampaikan oleh seorang ilmuwan NASA bernama Karnar. Namun, ia tidak bisa benar-benar menyampaikan kebenaran itu karena ditutupi oleh NASA. Selain itu, Karnar juga kemudian memutuskan untuk masuk Islam dan ia malah dipecat oleh NASA. Karnar dianggap menyebarkan informasi kepada publik tanpa izin, sehingga penjelasan tersebut tidak bisa diberikan bukti datanya. Bahkan dikatakan bahwa informasi tersebut sengaja disimpan rapat-rapat, agar masyarakat dunia tidak benar-benar mengetahuinya. Hal itu karena dikhawatirkan nantinya orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang diidam-idamkan oleh semua umat Islam yang ada di dunia. Pasalnya, Allah menurunkan Jibril dan para malaikat ke dunia sekaligus keberkahan dan keampunan dari Allah kepada siapa saja yang beribadah pada malam tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, siapa yang mengerjakan ibadah pada malam Qadar dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad juga pernah bersabda tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar adalah bahwa pada malam itu langit benar-benar cerah, dan terang seakan-akan ada rembulan yang sedang memancarkan cahayanya. Suasana malam itu begitu tenang, hening, dan memiliki corak yang lain, ketimbang biasanya, dan pada malam itu udara tidak terasa dingin dan tidak juga terasa panas, serta, di angkasa, tidak terlihat bintang-bintang jatuh, meteor, sampai pagi tiba. Dan ciri-ciri lain darinya adalah, bahwa pada keesokan harinya, matahari di pagi hari itu akan terbit dengan cahaya yang bersinar sedang. Matahari tidak memancarkan sinar yang terlalu panas, terang, dan hanya akan bersinar seperti bulan, karena pada pagi hari itu setan tidak diperbolehkan keluar bersamaan dengan terbitnya matahari itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Majma' Az-Zawaid, dan tokoh-tokohnya dianggap semuanya sikah atau terpercaya. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.